Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita masih belajar terkait dengan DOM ya. Nah, kali ini DOM yang akan kita pelajari yaitu create element. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kemudian kita akan membuat direktori 129 terkait dengan create element. Oke, kita akan masuk ke direktori 129 create element. Kita akan clear screen, kita akan buka neovim-nya, kita akan buka sidebar-nya. Nah, kita akan buat sebuah file index.html, file html. Kita akan buka lagi folder js dan script.js. Nah, kita buat dulu dua file ini. Pertama kita akan buat basic HTML-nya. HTML. Nah, CSS-nya tidak kita pakai, kita hapus dulu ya. Oke, ini kita save. Nah, kemudian ini untuk JavaScript-nya, karena kita akan membuat sebuah DOM, maka kita akan taruh di sini ya. JavaScript-nya akan kita pindahkan ke bawah di dalam body. Nah, seperti ini ya. Supaya dia bisa membaca bodinya dan nanti akan create elemennya di body sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan buka untuk JavaScript-nya. Nah, sidebar-nya kita tutup dulu ya, nanti kita buka lagi. Nah, kita akan pelajari terkait dengan create element. Jadi JavaScript document.create element digunakan untuk membuat elemen HTML. Nah, elemen HTML baru ya. Dan melampirkan ke struktur DOM. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Misalkan kita memiliki variabel, buat variabel elemen, kemudian elemen ini kita akan ambil dari dokumen.create element, HTML tag-nya apa yang mau kita create. Contohnya misalkan kita membuat div tag-nya ya, kita bisa melakukannya. Nah, kita akan coba buat, misalkan ini kan HTML-nya belum ada ya, masih kosong. Nah, kita akan buat di sini sebuah variabel. Nah, kita akan buat variabel untuk membuat tag div. Nah, ini sudah ada, kita bisa ambil elemen dokumen. Nah, misalkan kita bukan kasihnya variabelnya bukan elemen, kita akan buat di sini div misalkan. Create elemen div. Kemudian dari div ini kita akan buat inner HTML misalkan hello world seperti ini ya. Nah, setelah itu kita baru akan dokumen append child-nya. Kita akan masukkan ke dalam body. Nah, HTML kan ada body nih. HTML di sini ada body nih. Makanya tadi kita taruh di sini scriptnya supaya dia bisa mendeteksi adanya body di sini. Nah, sekarang kita save. Nah, kita akan jalankan live servernya. Ctrl L. Oke, live servernya jalan. Lihat hello world-nya udah keluar ya. Nah, kita akan buat dia menyamping. Nah, seperti inilah misalkan ya. Supaya kita bisa melihatnya. Oke. JavaScript-nya sudah. Nah, sekarang kita akan menambahkan teks ke dalam div ini. Misalkan ini menambahkan teks ke dalam div. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal buat variabel lagi. Misalkan saya buat div 2 sama dengan. Nah, kita akan buat sebuah elemen lagi div. Kita akan tambahkan div 2 misalkan ini buat ID div 2 dot ID-nya akan kita buat misalkan di sini konten ya. Ini hanya contoh aja. Nanti supaya bisa kita lihat tuh. Kemudian div 2 ini akan kita isi class name-nya. Nah, class name-nya kita akan kasih misalkan not. Nah, seperti ini ya, class name-nya not. Kemudian kita akan buat sebuah variabel teks, misalkan teksnya ini kita akan isi dengan dokumen dot text node dot create text node. Kita misalkan akan isi dengan contoh teks. Contoh teks seperti ini, kita tinggal tutup. Setelahnya kita tinggal load div 2 dot, kita harus append.
append text-nya, append child text. Kita akan save. Nah, kita harus child node append child div 2. Nah, kita harus masukkan ya ini untuk dokumen dot body. Nah, ini harus div 2-nya harus kita masukkan sama seperti yang awal tadi. Kita save div 2 append child. Kita append child text. Oh, ini salah ya, bukan event ya. Kita harus create text node. Nah, ini baru ya. Nah, baru kita munculkan nih. Ini sudah berhasil kita munculkan. Nah, selain kita bisa menambahkan teks, kita juga bisa menambahkan tag lainnya. Misalkan ini kita akan gunakan terus yang div 2-nya. Kita gunakan ya, tambahkan. Misalkan kita akan menambahkan heading 2 ya. Kita tambahkan H2 sama dengan kita akan dokumen create element heading 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat di sini heading 2-nya H2 dot text content. Nah, kita akan isikan misalkan kita ambil dulu. Nah, ini akan kita ganti dengan tambahan kan heading 2 ke tag div misalkan seperti ini ya. Oh, ini HH tapi harusnya H2. Nah, seperti ini kita titik koma. Oke. Kemudian di sini kita baru div 2 dot append child-nya ya tetap H2. Baru di load lagi ke body. Nah, kita berhasil ya menambahkan heading 2 ke dalam body. Nah, tadi terkait dengan ID dan konten belum kita cek ya. Ini bukan is tapi ID. Ini bisa kita lihat di sini. Bisa klik kanan, inspect. Nah, teman-teman bisa lihat, kita besarkan dulu ya. Ini ada div, lihat ID-nya konten dan kelasnya node. Sesuai dengan tadi yang kita buat ya. Nah, konten dan node. Di sini kita ID, konten, kelasnya node. Yang kita dapatkan juga sama. Itu ya, kita menambahkan ID dan konten dan kelas ke dalam tag yang kita ambil. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan list ke dalam tag body ke dalam HTML kita. Nah, misalkan saya membuat sebuah konstanta menu. Nah, menu ini akan kita ambil dari dokumen. Kita akan menggunakan query selector. Query selector misalkan kita gunakan ID-nya menu seperti ini. Nah, ini menunya belum kita buat ya. Kita harus buat dulu untuk inisialnya. Nah, di sini kita buat di atas. Nah, di sini kita akan buat UL dengan ID-nya menu. Nah, di dalamnya kita akan menggunakan li. Kita enter li ini misalkan hanya home ya. Home seperti ini aja. Oke, kita save. Nah, menu ID menu ini kita akan panggil ke sini. ID menu query selector. Nah, kita menggunakan query selector. Nah, query selector juga sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang memang baru mengikuti tutorial ini, teman-teman cek dulu video sebelumnya supaya tidak bingung ya. Nah, misalkan di sini kita akan buat sebuah variabel let untuk li-nya ya. Li-nya akan kita ambil dari dokumen li. Kita akan create dokumen li. Nah, kemudian di sini kita akan text content li text content. Nah, ini bukan menu ya karena menu tadi sudah ada. Kita buat di sini produk aja misalkan produk seperti ini. Oke, kemudian kita akan masukkan ke dalam menu append child-nya li. Nah,
Kemudian kita akan tambahkan di sini li sama dengan dokumen create elemen lagi. Kita akan tambahkan lagi selain produk ya. Nah, kemudian kita isi lagi di sini li dot text content misalkan kontak ya. Nah, kemudian kita akan append lagi menu ke dalam childnya. Kemudian kita akan coba save. Nah, lihat di sini kita sudah memiliki ya 3 buah li. Ada home, produk, kontak. Nah, sementara tadi sebelumnya kita hanya memiliki home aja satu. Nah, setelah kita tambahkan dari sini menggunakan DOM ya. Nah, kita bisa mempunyai lebih dari satu home aja. Kita ada produk, ada kontak. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat web yang dinamis dengan menggunakan DOM ini. Sesuai dengan tujuan dari DOM itu sendiri ya. Supaya kita bisa memiliki tabel yang lebih dinamis, memiliki website yang lebih dinamis. Oke, selain dengan menambahkan elemen ke dalam HTML, kita juga bisa meload library JavaScript lebih dinamis ke dalam halaman inian kita ya. Nah, misalkan kita akan ngeload sebuah file. Nah, kita misalkan memiliki sebuah library ya. Nah, kita akan buat dulu sebuah function. Nah, function misalkan load JS asing. Nah, kita akan ambil URL-nya. Kemudian di sini kita akan definisikan. Nah, kita akan pertama kita akan ambil dulu script. Kita akan create elemen namanya script. Script itu nanti seperti ini ya. Dia akan membuat elemen script. Nah, kemudian dari get elemen script kita akan update script src-nya URL-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita akan buat asing dia. Nah, kita akan buat dia asingnya true. Kita sudah pelajari terkait dengan asinkronus ya. Nah, kalau teman-teman juga baru mengikuti tutorial ini, silahkan cek dulu video sebelumnya terkait dengan asinkronus. Tujuannya apa dan kenapa kita membuat asin. Nah, kita sudah tambahkan ini. Nah, setelah ini kita buat, kita baru load asingnya. Misalkan kita akan ambil dari JS, kemudian lib.js. Misalkan seperti ini ya. Kita ambil. Nah, kita save. Nah, ini belum ada lib.js-nya. Nah, kita harus tambahkan. Kan escape, buka. Nah, di sini kita harus tambahkan lib.js. Misalkan di sini di file lib.js-nya kita tambahkan aja sebagai penanda ya. Kita alert aja, kita tambahkan alert, misalkan ini load dari lib. Misalkan seperti ini ya. Kita tutup. Nah, kita save. Nah, lihat. Ini muncul ya. Ini load dari lib untuk pop-up-nya. Dan ini kita buat ngeload dari tadi. Nah, dari ini kita ya. Nah, kita ambil dari sini. Ini kita load menggunakan asing seperti ini. Kita menambahkan tag untuk elemen script ke dalam halaman HTML kita. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini terkait dengan load elemen ya. Nah, atau create elemen. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.